Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, sudah siap semuanya. Namun sebelumnya kita duduk yang manis, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak lagi yang makan, tidak ada lagi yang tiduran, tapi sudah duduk posisi yang manis karena kita mau memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan, Kau mengurapi semua kakak-kakak yang akan mengajar kami. Dan kami siapkan hati kami mau semangat memuji Tuhan. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita.
kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik semua, lihat Kak Lasma lagi ada di tengah-tengah sawah yang sangat luas. Yang padi-padinya sudah mulai menguning dan tentunya sudah siap untuk dipanen oleh para petani. Adik-adik, tahukah adik-adik kalau misalnya padi sudah menguning seperti ini, hasilnya tentunya luar biasa, bulir-bulir padinya juga gemuk-gemuk. Waduh adik-adik, kalau para petani panen lalu dijual, hasilnya pasti membuat para petani juga bisa tersenyum karena dia mendapatkan sesuatu dari jerih lelahnya. Ketika dia mulai menabur, mulai dari menyemai benih, dirawat, dipelihara, dipupuk, dan hasilnya seperti yang adik-adik lihat, bulir-bulir padi yang siap untuk dituai. Adik-adik, ini membawa sukacita, kabar yang baik bagi semua para petani tentunya. Nah adik-adik, Kak Lasma sekarang lagi ada di tengah kawanan ternak yang begitu banyak. Coba adik-adik perhatikan, apa aja ternak-ternak yang ada di sekitar Kak Lasma? Adik-adik bisa jawab nggak? Kak Lasma percaya adik-adik di rumah pasti bisa menjawabnya. Ada domba, ada kambing, ada lembu, ada sapi. Waduh banyak sekali kawanan ternak yang ada di sekeliling Kak Lasma. Kakak percaya nih adik-adik, orang yang memiliki ternak yang begitu banyak pasti orang kaya. Coba kalau misalnya dia jual semua ternak-ternaknya ini, pasti menghasilkan uang. Dan dia akan bertambah kaya dan bisa juga membeli ternak-ternak yang lain tentunya. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kakak membagikan kebenaran firman Tuhan tentang seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Sekalipun dia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak takut Tuhan. Tuhan memberkati, bahkan semakin hari semakin berlimpah apa yang dia miliki. Tapi sebelumnya, Kak Lasma ajak adik-adik untuk duduk dengan tenang, dengan rapi. Kita mau berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami dikasih kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh dengar-dengaran akan kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari mereka, yang memimpin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tema kita hari ini masih seperti minggu yang lalu, yaitu Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Coba adik-adik, sama-sama kita katakan ya, adik-adik kasih tangannya di dada nanti ya. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Dan Kalasma mau bagikan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14, Kalasma akan bacakan buat kita semua. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini tokoh yang kakak mau ceritakan bagikan kepada adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan adalah tentang Ishak yang diberkati Tuhan. Adik-adik, ada satu masa pada waktu itu di tanah Kanaan sedang mengalami kelaparan yang sangat hebat, dan itu membuat Ishak pergi ke daerah Filistin. Dan Tuhan berjanji kepada Ishak bahwa sekalipun dia tinggal di daerah Filistin, Tuhan akan tetap memelihara dan memberkati Ishak. Dan pada saat dia ada di daerah Filistin, adik-adik, Ishak dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang kakak baca tadi, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Artinya, ketika Ishak sampai ke daerah Filistin, Ishak menabur pada saat itu juga. Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa, adik-adik. Dikatakan dalam firman Tuhan, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wow, keren. Ishak menabur dan dikatakan dalam firman Tuhan, hasilnya 100 kali lipat. Waduh adik-adik, luar biasa. Dan kakak percaya ini merupakan suatu rencana Tuhan membawa Ishak masuk ke daerah Filistin, lalu dia menabur dan Tuhan memberkati. Bahkan dikatakan adik-adik, Tuhan memberkati bukan hanya saat itu aja. Dan dikatakan juga di ayat ke-13, dan orang itu, artinya Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Wow, Tuhan tidak hanya memberkati Ishak pada saat dia menabur begitu, sekali itu aja dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, tapi dikatakan Tuhan kian lama kian kaya, bertambah kaya. Artinya dia bertambah apa yang dia miliki di daerah Filistin. Dan itu dikatakan membuat orang-orang Filistin pada waktu itu yang melihat Ishak cemburu. Karena Ishak semakin banyak harta bendanya, kambing dombanya, ternaknya, semuanya banyak. Bahkan dikatakan juga anak buahnya juga semakin banyak. Ya tentu dong adik-adik, anak buahnya semakin banyak karena mungkin untuk menjaga kambing dombanya, kawanan ternaknya, dan lain sebagainya. Dan hal itu menimbulkan kecemburuan, menimbulkan ketidaksukaan bagi orang-orang Filistin pada waktu itu kepada Ishak. Lalu adik-adik, kalau kita mau baca sekali lagi adik-adik di ayat yang ke-16, bagaimana pada waktu itu ketika Ishak sudah diberkati kian lama kian kaya, Abimelek mengatakan seperti ini kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Orang Filistin itu melihat kalau Ishak sudah semakin berkuasa karena dia semakin kaya, semakin banyak anak buahnya. Wah, mereka mengatakan, waduh kenapa ini Ishak semakin diberkati? Dia orang pendatang, kenapa justru dia diberkati? Kenapa dia juga justru semakin banyak anak buahnya? Sehingga adik-adik, Ishak pergi
dari tempat itu, lalu dikatakan dia berkemah di lembah Gerar. Dia berkemah di lembah Gerar, adik-adik, pada waktu itu. Adik-adik, apa yang dilakukan Ishak? Apakah dia tetap menerima berkat dari Tuhan? Apakah dia tetap menikmati janji-janji Tuhan lagi? Padahal dia kan sudah diusir, sudah disuruh pergi karena dia menghasilkan bertambah kaya di daerah tersebut. Adik-adik, inilah luar biasanya Tuhan. Saat Ishak dan semua orang-orang yang mengikut dia pergi meninggalkan Abimelek, lalu dia berkemah di lembah Gerar, ajaibnya Tuhan tetap pelihara dan memberkati Ishak. Sumur-sumur tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sumur itu sudah ditutup pada zaman ayahnya Abraham, Ishak menyuruh anak-anak buahnya, tolong buka kembali, tolong bongkar kembali itu sumur-sumur supaya menghasilkan air, supaya ada air untuk minuman kawan dan ternak, untuk mungkin minuman mereka, untuk segala kebutuhan mereka. Dan ternyata adik-adik, ketika para bawahannya, anak buahnya membongkar, menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditutup itu, airnya membual-bual keluar. Lalu adik-adik, orang-orang yang pada waktu melihat Ishak diberkati Tuhan lagi, mereka mengatakan, wah, bertengkar lagi. Kawanan ternak daripada Ishak dan orang-orang yang ada di Gerar pada waktu itu berkelahi, ribut adik-adik. Mereka merasa, oh ini gak sumur kamu Ishak, ini milik kami, ini daerah kami. Ishak pergi lagi adik-adik. Dia menyuruh kembali lagi anak buahnya untuk menggali sumur yang sudah ditutup dahulu. Dibongkar lagi, digali lagi. Airnya keluar lagi, membual lagi, banyak lagi. Di situ pun adik-adik banyak lagi orang yang gak suka. Ini punya kami. Mereka tidak mau mengakui apa yang dikerjakan oleh Ishak dan anak buahnya. Mereka mengambil lagi. Apakah Ishak putus asa? Apakah Ishak juga mengatakan, mana Tuhan rencanamu? Tuhan, engkau menyuruh aku ke sini, gak ke Mesir. Tuhan menyuruh aku untuk tinggal di daerah ini, jangan pergi kemana-mana. Adik-adik, Ishak menyuruh lagi anak-anak buahnya untuk menggali kembali sumur tersebut. Dan hasilnya juga luar biasa. Airnya kembali keluar dan bisa dinikmati oleh Ishak dan semua yang ada beserta dia. Dan disitulah tempat sumur itu, orang-orang yang ada sekitar mereka tidak lagi terjadi keributan. Tidak ada lagi yang mengatakan ini punya kami, ini milik kami. Sehingga disitulah Ishak juga mendirikan mezbah ucapan syukurnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap pelihara Ishak. Adik-adik, apa berkat yang kita terima hari ini? Pertama adik-adik, melalui kehidupan Ishak kita melihat bahwa Tuhan tetap memberikan, menyatakan janji menyertai setiap anak-anak yang dikasihinya. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Lalu yang kedua, apa aplikasinya buat adik-adik, buat Kak Lasma, buat kita semua dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang kedua adik-adik, kita belajar dari Ishak tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ishak mengalah karena dia tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya. Sumur yang satu diambil, sumur yang satu lagi diambil. Ishak tetap tidak melawan. Dia mengalah karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberkati dia. Lalu yang bagian ketiga adik-adik, Ishak percaya bahwa rencana Tuhan yang sangat luar biasa itu akan dia terima. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan percaya akan terus menerima janji-janji Tuhan. Kemanapun kita pergi, sebagaimana Ishak yang diberkati Tuhan, kita juga tahu Tuhan akan tetap memberkati, memelihara, menyertai kita. Kemanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik tinggal, dimanapun adik-adik saat ini sedang duduk manis, mungkin di rumah, mungkin di luar rumah, tapi Kak Lasma percaya Tuhan tetap menyertai adik-adik. Dan kakak rindu adik-adik semua sebagaimana Ishak lakukan kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan pada waktu itu. Dia tidak melawan, dia tidak ribut, dia mengalah supaya semuanya
bisa menikmati apa yang dilakukan Ishak, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama. Saat adik-adik mengalami kesulitan juga, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik. Tuhan sanggup membantu adik-adik. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang adik-adik rencanakan. Intinya, kita tetap percaya bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami menerima janji-Mu bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan ditutup Alkitabnya ya. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 55 ayat 8. Kalasma ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama pakai gerakan, ikutin gerakan Kalasma. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, kalau mau kirim ayat hafalan, adik-adik saat mama atau papanya merekam, tolong suasananya hening, tidak ribut, tidak ada suara-suara ayam yang lagi berkokok, tidak ada suara-suara yang lagi berisik dan lain sebagainya. Supaya hasil rekamannya bagus. Kakak tunggu ya. Dan sekarang kita akan tutup ibadah kita. Angkat tangan semuanya dengan sikap doa. Kakak Lasma akan akhiri ibadah dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua. Teristimewa semua adik-adik kami percaya mereka mendapatkan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua. Tuhan Yesus tolong juga Bapa buat papa dan mama mereka yang setiap hari di tengah-tengah kesibukan mereka, supaya mereka juga menyempatkan waktu untuk mengajari adik-adik kami ini karena masih tetap belajar dari rumah mereka masing-masing. Terlebih lagi Tuhan, Kau pakai alat-Mu, papa mama mereka sebagai orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua Tuhan menerima janji-Mu karena kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami menerima berkat daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kita semua adalah anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang menerima janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom teman-teman. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksanakan. Amin. Tuhan teman-teman. Amsal 19 ayat 21. Sampai pada Banyak
banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.